Berdoa, puji syukur bahkan ke depan hadirat Bapa dalam surga dengan dalam Tuhan Yesus Kristus, buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami kembali dapat menerima berkat firman Tuhan, dan kami mohon kuasa Roh-Mu yang bekerja baik kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan, menguasai setiap hati, pikiran, konsentrasi perkataan hamba-Mu. Demikian juga semua yang mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, mohon Roh-Mu berkarya merapi setiap telinga-telinga, hati, pikiran, konsentrasi Tuhan, sehingga diberkati melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah beraskan doa, syukur, terima kasih permohonan ini. Amin. Puji Tuhan, selamat kita bertemu berbakti untuk mendengar firman Tuhan, dan juga tidak lupa saya sampaikan selamat Paskah. Tuhan memberkati, dan kita akan langsung menggunakan kesempatan untuk memperhatikan firman Tuhan yang memang sehubungan dengan berita Paskah yang akan kita baca dari surat 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Ya, ayat ini mengatakan sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Tuhan Yesus mati untuk segala dosa, untuk mengampuni dosa kita, untuk menyucikan dosa kita. Sebab kalau Tuhan Yesus mati dengan menumpahkan darah, Tuhan menyatakan bahwa pengampunan itu terjadi hanya oleh adanya penumpahan darah, dan satu-satunya darah yang di dalamnya ada kekuatan kuasa mengampuni dosa, menyucikan dosa, hanya darah Tuhan Yesus Kristus. Kalau di Perjanjian Lama memang banyak ditumpahkan atau disembelih darah binatang korban, dan macam-macam. Ada memang korban karena dosa, korban karena salah, ada korban penebusan, ada korban bakaran. Semuanya itu hanya merupakan bayangan, dan wujudnya, kegenapannya itulah korban Tuhan Yesus Kristus. Dan bedanya, kalau korban binatang itu memang sangat banyak yang sudah dikorbankan, yang sudah ditumpahkan. Sedangkan Tuhan Yesus cukup sekali, tetapi kekuatan kuasa darahnya itu berlaku terus sampai umat ketebusannya itu mencapai kesempurnaan. Sebab kalau penebusan atau pengampunan dosa itu seperti yang dilakukan di Perjanjian Lama, berarti Tuhan Yesus kan harus berkali-kali menjadi korban. Tetapi hebatnya korban Tuhan Yesus itu biarpun cuma sekali, ya satu korban, itu berada di atas semua korban-korban yang memang sudah sangat banyak dikorbankannya dari korban-korban binatang. Berkali-kali dikorbankan dalam waktu yang sangat lama.
Ya, jadi kalau korban binatang itu sejak zaman Taurat, zaman Musa sampai Tuhan Yesus, ya kurang lebihnya makan waktu sekitar 1400 tahun. Dalam tenggang waktu sekian lama ini, pasti binatang yang dikorbankan itu sudah sangat banyak. Namun demikian, korban Tuhan Yesus itu biarpun cuma satu, tapi sudah di atas semuanya. Dan kalau Tuhan Yesus menjadi korban, telah mati menjadi korban untuk segala dosa, ya tentunya untuk menjadi pendamaian. Dan di sini ada kata yang mengatakan, kata kalimat yang mengatakan segala dosa. Berarti di dalam Tuhan Yesus itu sebetulnya tidak ada dosa yang tidak disediakan pengampunan, baik itu dosa besar atau kecil. Kalau gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus, bagaikan ada orang yang punya hutang, ada yang hutangnya kelihatannya besar, 500, jumlahnya 500, ada juga yang kelihatannya kecil, bagaikan 50. Tetapi Tuhan Yesus dalam firman mengatakan, baik itu yang hutangnya besar, bagaikan 500, maupun yang kecil, bagaikan 50, tidak ada yang bisa melunasi, tidak ada yang bisa membayar. Sehingga untuk mendapatkan pembebasan dari hutang dosa, semua mendapat kemurahan, semua dibebaskan secara gratis. Ya, dan memang untuk pembebasan dosa atau pengampunan dosa itu tidak ada manusia yang bisa membayar dengan apapun, dengan kebaikan tidak bisa, dengan korban-korban tidak bisa, dengan sedekah, ya bahkan seandainya mau mengorbankan dirinya sendiri untuk pengampunan dosa, untuk penebusan dosa, itu tidak mungkin. Tetapi kekuatan kuasa darah pengorbanan Tuhan Yesus itu mampu mengampuni, menyucikan baik dosa besar maupun dosa yang kecil, dan diberikan dengan cuma-cuma. Ya, itu sebabnya firman Tuhan juga menyatakan bahwa kita diselamatkan itu karena kasih karunia, bukan hasil perbuatan kita yang kita terima dengan iman melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya kita tahu kalau Tuhan Yesus itu sekali berkorban untuk segala dosa kita. Dengan Tuhan Yesus itu mereka menderita, dianiaya, dan tentunya penganiayaannya itu sangat-sangat dahsyat. Sampai firman Tuhan menyatakan sebelum dianiaya, pada waktu masih bergumul di Taman Getsemani, karena Tuhan tahu bagaimana dahsyatnya aniaya, dahsyatnya penderitaan yang akan dia rasakan dalam pergumulan doa di Taman Getsemani itu. Firman Tuhan menyatakan bahwa darahnya itu menetes ke bumi bagaikan titik-titik darah. Dan
berarti sudah merupakan tekanan batin, tekanan mental yang luar biasa. Dan satu saat dalam suatu persekutuan, sebenarnya pada waktu itu persekutuan mahasiswa di Fakultas Kedokteran, saya hadir. Ada yang menyatakan begini, kalau orang itu menghadapi tekanan mental, tekanan batin yang terlalu berat, itu memang bisa pembuluh darahnya itu membesar. Dan dengan adanya tekanan batin, tekanan mental yang sangat berat, itu menyebabkan tekanan darahnya juga bisa meningkat. Dan bisa juga menyebabkan sampai peluh itu menetes bagaikan titik-titik darah. Ya tentunya kalau ilmuwan mengatakan begitu, ya pastinya menyelidiki apa yang terjadi atas pribadi Tuhan pada waktu dalam pergumulan yang sangat berat, dinyatakan perlunya menetes ke bumi bagaikan titik-titik darah itu, ya pastinya penyelidikan bertitik tolak dari situ, apakah betul atau tidak. Ya, itulah yang terjadi atas pribadi Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus itu rela mengalami penderitaan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, yang tentunya manusia tidak akan sanggup, tidak akan mampu. Walaupun Rasul Paulus sendiri pernah menyatakan dalam surat Kolose pasal pertama, bahwa dia menanggung penderitaan untuk menggenapkan penderitaan Kristus. Itu bukan berarti penderitaan Kristus itu masih kurang, tetapi Rasul Paulus itu menanggung penderitaan untuk kan menggenapkan, ya, untuk untuk merasakan, walaupun itu memang tidak dicari-cari, ya tentunya penderitaan itu memang datang sendiri. Tapi saya yakin itu belum seberat penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus untuk kita, untuk menggantikan kita, untuk menggantikan segala siksa, segala penderitaan yang mestinya harus menimpa kehidupan kita yang disebabkan oleh dosa. Karena firman Tuhan menyatakan sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, akibat manusia itu melanggar firman Tuhan, dan akibat melanggar itulah dosa. Karena memang firman Tuhan menyatakan bahwa tiap-tiap pelanggaran terhadap firman Tuhan itulah dosa. Tuhan menyatakan manusia itu akan mengalami banyak penderitaan. Ya, jadi dari ayat ini yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus rela menderita untuk segala dosa kita. Ya, memang penderitaannya itu terutama untuk menanggung dosa kita, untuk menebus dosa kita, menyampaikan kita dengan Allah, sebab dosa itu memang menyebabkan terjadinya permusuhan dengan Allah. Tapi juga untuk menanggung siksa, penderitaan, aniaya yang bisa terjadi oleh karena dosa.
Dan di sini dikatakan, ya memang kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu memang orang benar. Padanya sama sekali tidak ada kesalahan. Ya, firman Tuhan menyatakan Tuhan Yesus tidak pernah berdusta dan dari mulutnya tidak pernah didapati dusta. Dan ayat di sini juga menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tentunya kita mempercayai bahwa pada Tuhan Yesus itu ada dua kodrat, ada dua keadaan. Yang pertama itulah kodratnya sebagai Allah. Karena memang dia itu adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tetapi demi mengerjakan penebusan, maka firman itu telah menjadi manusia. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus dianiaya untuk menanggung dosa, itu dalam keadaannya sebagai manusia. Lah karena dalam keadaannya sebagai manusia, tentunya ya bisa merasakan bagaimana dasarnya, bagaimana hebatnya siksa yang dia alami, yang dia tanggung. Dan firman Tuhan dalam surat Ibrani pasal 2 di sana dinyatakan ia terkena pencobaan, turut merasakan penderitaan yang kita alami, dan dia berkuasa untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan jalan keluar, untuk memberikan kemenangan. Di sini dikatakan supaya ia membawa kita kepada Allah. Memang oleh karena dosa, manusia itu berseteru dengan Allah, menyebabkan manusia itu jauh dari Allah, menyebabkan manusia itu bermusuhan dengan Allah. Karena memang Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Kudus, Maha Suci, Maha Mulia. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa antara yang kudus dengan yang najis itu tidak bisa bersekutu. Antara terang dengan gelap tidak bisa bersekutu. Tuhan itu terang, Maha terang. Orang yang berdosa itu hidup di dalam kegelapan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah kasih, bahkan Maha Kasih. Dan firman Tuhan dalam surat Efesus pasal 3 di sana dinyatakan bahwa panjang, lebar, tinggi dalamnya kasih Allah itu tidak terukur, tidak terduga. Dan firman Tuhan juga menyatakan oleh karena dosa yang ada pada hati, pikiran, yang nyata pada perbuatan, itu menyebabkan menjadi setru Allah. Ya, jadi dosa yang menyebabkan manusia itu jauh dari Allah menjadi setru Allah itu bukan saja dosa yang sudah nampak dalam perbuatan, biarpun masih ada di dalam hati pikiran yang kemudian itu bisa menjadi nyata dalam bentuk perbuatan, perkataan, itu sudah menjadi setru Allah. Tetapi firman Tuhan dalam surat Kolose itu ya, ayat yang saya ucapkan ini dari surat Kolose. Karena Allah itu
kasihnya tidak terduga, panjang lebar tinggi dalamnya, maka Allah itu menginginkan manusia yang sudah menjadi setru Allah itu bisa diperdamaikan lagi dengan dirinya, bisa bersekutu lagi dengan dirinya. Padahal yang menyebabkan manusia itu terpisah dari Allah, jauh dari Allah, menjadi setru Allah itu kan manusia yang punya ulah, manusia yang bikin gara-gara. Dan seringkali kalau bicara manusia, siapa yang bikin gara-gara itu yang harus berusaha menyelesaikan. Karena memang manusia itu sangat terbatas, kasihnya juga sangat terbatas. Ya, di sini saya pribadi melihat kasih Allah itu sungguh-sungguh panjang lebar tinggi dalamnya tidak terduga. Walaupun yang berbuat dosa, yang menyebabkan manusia itu menjadi setru Allah adalah ulah manusia itu sendiri. Tetapi justru dari pihak Allah yang ada inisiatif, ada usaha, ada kerinduan untuk manusia itu dapat diperdamaikan kembali dengan Allah. Dan untuk Allah itu memperdamaikan dirinya dengan manusia, harus ada penengah, harus ada pendamai. Ya, firman Tuhan mengatakan dalam surat 1 Yohanes pasalnya yang kedua, memang Tuhan itu tidak menghendaki manusia itu berbuat dosa, khususnya bagi kita umat ketebusannya. Tetapi oleh karena kelemahan, seringkali bisa saja jatuh di dalam dosa. Dan firman Tuhan menyatakan, tetapi kalau kita ini berbuat dosa, Allah itu memperdamaikan dengan korban pendamaian Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi yang berkuasa, yang sanggup memperdamaikan manusia yang menjadi setru Allah itu hanya Tuhan Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai Allah, ya tentunya itu berhubungan dengan Allah, dan dalam keadaannya sebagai manusia itu berhubungan dengan manusia. Dan dalam bagian itu, dalam surat 1 Timotius pasal 2 itu dikatakan, untuk dia itu mengerjakan tugas sebagai pengantara, maka dia harus rela menjadi korban penebusan. Sehingga melalui korban penebusan Tuhan Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, maka genaplah ayat ini supaya ia membawa kita kepada Allah, membawa kita ini untuk ada persekutuan dengan Allah. Ya, ini sungguh-sungguh luar biasa. Dan persekutuan dengan Allah ini sudah bisa kita rasakan selagi kita ini masih di dunia. Ya, walaupun memang persekutuannya itu belum sempurna, tetapi firman Tuhan menyatakan pada saat nanti langit bumi yang lama ini lenyap dan Tuhan menyediakan kota Yerusalem baru yang turun
dari Allah. Di sana kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah. Ya, tinggal bersama-sama di bait Allah, di rumah Allah. Dan itulah kebersamaan, persekutuan yang permanen, persekutuan yang kekal, persekutuan yang tidak akan pernah sedikit pun mengalami perubahan. Kalau masih di dunia ini ya masih labil. Pada kalanya kita ini merasakan persekutuan yang begitu indah dengan Tuhan. Tapi satu waktu karena ada dosa dalam hati, pikiran, bahkan yang kemudian nyata dalam perbuatan, sepertinya rasa adanya persekutuan dengan Allah itu tidak kita rasakan, sehingga hati ini menjadi gelisah, menjadi tertutup dan lain sebagainya. Tetapi kalau di Yerusalem baru nanti, itulah persekutuan dengan Allah yang permanen, yang stabil untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, itulah kasih Tuhan, rencana Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mungkin bagian yang berikutnya saat ini belum bisa saya sampaikan. Ya, bertanya dengan firman Tuhan yang sempat saya sampaikan pada saat ini memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersyukur kepada Tuhan. Syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa dalam surga. Kalau kami bisa merenungkan kasih Tuhan yang sungguh dahsyat, yang sungguh luar biasa, panjang lebar tinggi dalamnya tidak terduga. Karena demikian besar kasih Allah bagi kehidupan kami, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, melanggar perintah Tuhan. Namun karena Allah adalah kasih, dari pihak Allah lah yang menginginkan, yang mengupayakan terjadinya pendamaian kembali antara kami dengan Kau ya Bapa, melalui pengorbanan Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Segala hormat, syukur, terima kasih ini kami persembahkan ke hadapan Allah dalam surga, kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati.